Shalom, horas saudaraku, selamat hari Minggu. Sebelum kita memasuki renungan ini, kita berdoa sejenak. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan di minggu ke-7 setelah Trinitatis ditetapkan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Saya akan bacakan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sampai demikian firman Tuhan. Saudaraku, beberapa kali kata dipermuliakan di dalam bacaan kita ini. Dipermuliakan, anak manusia akan dipermuliakan, Allah juga akan dipermuliakan. Saudaraku, setelah Yudas pergi menyerahkan Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memasuki masa-masa sengsara, masa-masa penderitaan, via dolorosa, jalan salib. Jadi anak manusia dipermuliakan setelah melewati penyaliban, kematian, dan kebangkitan. Dia dipermuliakan, ditinggikan. Kemana? Tadi Tuhan Yesus mengatakan, tidak mungkin kamu datang ke sana. Ke tempat mana Tuhan Yesus pergi sehingga tidak mungkin datang murid-muridnya? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14, khususnya ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapa di sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Ternyata tempat Tuhan Yesus pergi dipermuliakan dan ditinggikan adalah ke rumah Bapa, ke sorga, ke tempat kekal. Dan kamu tidak mungkin datang ke sana. Saudaraku yang kekasih Bapak Ibu, lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Tetapi di dalam perjanjian lama, kata-kata saling mengasihi kita sudah temukan, sudah sering kita dengar. Di Imamat pasal 19 ayat 18 dikatakan kamu harus saling mengasihi sesama kamu manusia. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengatakan perintah baru? Inilah perintah baru, kasih. Saudaraku, di dalam perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus, maka kasih itu masih dipahami secara terbatas. Ya, engkau kukasihi karena kau bagian dari keluargaku. Ada syarat, ada batasan. Aku mengasihi engkau karena engkau baik. Aku mengasihi engkau karena engkau satu bangsa dengan aku. Aku mengasihi engkau karena engkau satu agama, satu sekte, satu parpol. Lalu Tuhan Yesus di dalam hidupnya mempraktekkan, meneladankan, mencontohkan bahwa kasih yang dia punya adalah kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, kasih tanpa mengharapkan apa-apa. Dan manusia yang tidak layak dikasihi juga dikasihi dia. Yang tidak selepel pencipta dengan ciptaan juga dikasihi. Jadi kasih Tuhan Yesus tidak ada batasan, tidak ada syarat, dan tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saudaraku, itulah kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan terus mengasihi walaupun dia dikhianati.
Di bacaan kita ini dikatakan sesudah Yudas pergi, artinya sesudah Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Sesudah Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus tidak berhenti mengasihi walaupun dikhianati. Kasih Tuhan Yesus tidak berubah walaupun di tengah-tengah kejahatan. Kasih Tuhan Yesus tidak berkurang walaupun di tengah-tengah situasi yang buruk. Tapi Dia, Tuhan Yesus, akan tetap mengasihi meskipun tidak dipedulikan orang. Bahkan Tuhan Yesus akan terus mengasihi walaupun kasih itu menyakiti Dia sendiri. Itulah kasih yang sejati dan itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang seperti itu. Saya akan bacakan saudara-saudaraku sekali lagi secara khusus ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ukuran standar kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus adalah seperti yang Dia lakoni, seperti yang Dia hidupi, seperti yang Dia praktekkan selama hidupnya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Yesus adalah kasih. Saudaraku, itulah perintah baru kepada kita. Itulah identitas kita, jati diri kita. Tanpa itu, kita bukan muridnya. Karena jelas sekali dikatakan ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Untuk apa kasih itu? Saudaraku, kasih itu adalah jalan kita untuk terhubung dengan Dia, tersambung, nyetel, dan connect dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah kasih, maka yang bisa terhubung dengan Dia harus kasih. Dan melalui kasih itulah kita bisa Dia beri kasih anugerah, kasih karunia, sehingga ikut ke tempat Dia dipermuliakan, ke tempat Dia ditinggikan, ke sorga, ke rumah Bapa. Hikmat kita, pengetahuan kita, jabatan kita, harta kita, kesalehan kita, perbuatan baik kita tidak akan menjamin kita bisa masuk ke rumah Bapa. Tidak ada jaminan kita bisa masuk sorga karena itu. Tapi karena kasih, itulah memungkinkan kita dikasihi hanya karena kasih. Saya akan membacakan dengan tepat. Paulus menuliskan di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Pengetahuan, harta benda, kesalehan tidak akan ada gunanya tanpa kasih. Tetapi ketika orang hidup dalam kasih, kasih yang seperti diajarkan Tuhan Yesus, maka dia akan terhubung dengan sumber kasih itu, Tuhan Yesus itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita jangan berusaha untuk melakukan kasih di dalam kehidupan kita. Tetapi yang utama kita harus lakukan adalah membuka hati untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Maka hidup kita akan berbuah kasih.
Tanpa itu, maka tidak mungkin kita melakukan kasih. Kasih bukanlah kata-kata, kasih bukan perasaan, tapi kasih adalah perbuatan, kasih adalah tindakan. Dan kasih yang sejati, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat, kasih tanpa dinding-dinding pemisah. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita semua disadarkan betapa perlunya manusia hidup di dalam kasih yang dari Tuhan Yesus, sehingga tidak terkotak-kotak oleh faktor-faktor agama, profesi, atau ras, suku, dan lain-lain. Tapi kita semua umat yang hidup, manusia, membutuhkan kasih di era ini. Kita disadarkan oleh COVID-19, kita sangat membutuhkan kasih. Dunia membutuhkan kasih. Mari buka hati untuk dikendalikan dan dikuasai Tuhan Yesus sehingga kita bisa melakukan kasih. Saudaraku, juga di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat maju, teknologi yang sangat tinggi sekarang ini, menggiring umat manusia kepada kehidupan yang individual, egoistis, dan hidup menyendiri, mengasingkan diri. Firman Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih, hidup peduli, berinteraksi. Ini adalah tantangan bagi kita di dunia modern yang penuh dengan teknologi, supaya hidup di dalam saling mengasihi, berinteraksi, saling peduli. Pakailah segala teknologi untuk menghubungkan diri dengan orang lain, lalu menghubungkan diri kita dengan Tuhan kita ke tempat Dia dipermuliakan, ke tempat Dia ditinggikan. Saudaraku, dengan demikian kita hidup di dunia ini sesama kita dengan teman, hidup dalam saling mengasihi. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan hidup saling mengasihi. Lalu nanti juga kita akan terhubung dengan Dia ke tempat Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan di sorga kekal. Hanya melalui hidup dalam kasih, maka kita pun dilayakkan mendapat kasih untuk ikut bersama-sama dengan Dia. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur, bersuka cita di hari ini, di minggu ke-7 setelah Trinitatis ini. Karena ternyata di tengah-tengah kegelisahan kita, kecemasan kita, ketakutan kita, ketidakpastian kita, Tuhan Yesus memberi jaminan, memberi kepastian bahwa Dia bisa kita jangkau, bisa kita hampiri, dan bisa bersama-sama dengan kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan ini. Hiduplah dalam kasih, bukalah hati, izinkan Tuhan menjamah hati kita yang keras, supaya kita bisa dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya dan kita dikendalikan, dikuasai, dibimbing, dan dituntun, sehingga hidup kita membuahkan buah-buah kasih. Kasih, tindakan-tindakan kasih, perbuatan-perbuatan kasih. Dan itulah misi. Karena dikatakan Dia yang terakhir, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu adalah misi kita, untuk memberitahu dunia bahwa Tuhan kita adalah kasih Yesus Kristus. Saudaraku, inilah kabar gembira kepada kita, inilah kabar sukacita, bahwa kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa menjangkau, menghampiri Tuhan kita di dalam kasih. Hiduplah dalam kasih, maka kamu akan terhubung, tersambung dengan Tuhan Yesus. Maka seburuk apapun situasi, Dia akan memberikan kita jalan keluar, akan melindungi kita dan memelihara hidup kita.
Itulah perintah baru, hidup dalam kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami bisa menyatu terhubung dengan Tuhan Yesus bila kami hidup dalam kasih, saling mengasihi dengan sesama. Kami butuh kasih itu Tuhan. Dunia memerlukan kasih itu. Terima kasih Bapa, kasih yang sempurna, kasih yang sejati seperti yang Engkau sudah praktekkan dan teladankan untuk kami ikuti. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu termeterai dan kami bisa menghidupi dan melakoni dan melakukan kasih itu dengan sesama kami. Ampuni kami akan segala dosa, keegoisan kami selama ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Horas Madihitaon, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.